wabarakatuh. Nama saya Mia Rusliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah yang ditugaskan mengenai beberapa istilah seperti ujian kebencian dan sebagainya. Saya berasal dari Universitas Siliwangi. NPM saya di Universitas Gorontalo itu 14 12 42 01 08. Untuk yang pertama yaitu dan saya mengambil jurusan linguistik forensik. Yang pertama itu hasut. Apa sih arti hasut sebenarnya? Hasut itu yaitu membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak sebagainya. Jadi jika kita memiliki niat buruk untuk menghasut orang lain, apalagi kita punya power yang besar yang bisa menggerakkan massa misalkan, nah itu bisa dimasukkan ke dalam tindak kejahatan dan bisa dijerat oleh pasal 160 KUHP atau 170 yang berbunyi barang siapa di muka umum dengan lisan dan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun pemerintahan jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4.500. Nah, jadi untuk contohnya itu menghasut masyarakat, misalkan seseorang sipulan ini menghasut masyarakat untuk melakukan demonstrasi di tengah merebaknya wabah virus corona. Nah, itu tidak dibenarkannya karena memang sesuai anjuran pemerintah dan peraturan bahwa dilarang melakukan kerumunan di masa pandemi seperti ini, dan mungkin orang yang seperti itu yang menggerakkan massa seperti itu menghasut masyarakat bisa dikenakan pidana begitu. Yang kedua itu konspirasi. Menurut KBBI, konspirasi itu persekongkolan atau komplotan. Jadi bersekongkol atau berkomplot begitu ya. Pelaku yang menjalankan konspirasi ini disebut konspirator begitu. Nah, jadi untuk mengeluarkan rencana mereka dan sangat rapi sehingga orang itu tidak mengetahuinya sedikit pun. Nah, untuk kasus contohnya sendiri karena ini konspirasi memang bersifat rahasia, mungkin bisa dilihat di YouTube seperti konspirasi kematian Lady Diana begitu ya. Kalau banyak konspirasi tentang mungkin ini konspiratornya seperti ini, seperti itu. Yang ketiga, ucapan kebencian atau kebencian, hate speech ya kalau dalam bahasa Inggris. Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan kepada individu atau kelompok lain yang dalam berbagai aspek ras, warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, sebagainya begitu. Dalam arti hukum, hate speech ini perkataan atau perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan atau sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. Nah, ini juga sama akan dikenai pasal yaitu pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, ancaman pidananya 6 tahun, denda paling banyak 6 miliar. Jadi hati-hati karena ujian kebencian seperti yang kita ketahui saat ini tuh sering sekali terjadi, apalagi di media massa platform seperti YouTube, Facebook seperti itu ya, di grup WhatsApp seperti itu. Hati-hati dengan tindakan kita karena mungkin orang yang kita rugikan, orang yang kita berikan hate speech itu dia itu memiliki kuasa, memiliki pilihan untuk mengadukannya di jalan hukum gitu, mengambil tindakan hukum, dan kita pasti bakal dikenai pasal seperti itu. Yang ketiga, berita bohong atau hoax. Informasi yang sungguhnya tidak benar dan seolah-olah benar adanya. Apalagi sekarang di masa pandemi banyak sekali informasi hoax yang memang ditelan bulat-bulat oleh masyarakat. Seperti banyak sekali yang saya lihat di grup-grup Facebook itu menyebarkan berita bohong tentang hoax, bahwa corona yang tidak ada, corona ini konspirasi segala macam. Dan itu tuh bisa menyebabkan orang awam itu percaya begitu, langsung percaya, oh iya ini benar, padahal tidak benar adanya. Dan itu tuh bisa dikenai pasal juga, pasal 45 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana 6 tahun, paling banyak denda 6 miliar begitu. Itu untuk pasal yang dikenai untuk seseorang yang menyebarkan berita bohong. Nomor 5 itu penghinaan, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum. Nah, penghinaan juga banyak terjadi di di platform Facebook begitu ya, untuk penghinaan untuk orang lain gitu. Kan kita tidak tahu apakah orang yang misalkan semoga jangan ya, orang yang kita hina itu kan masih sakit hati karena mungkin dipermalukan di media massa begitu. Jadi orang itu menempuh jalur hukum, tentu saja kita akan dikenai oleh pasal yang berlaku sesuai undang-undang begitu. Pasalnya sangat banyaknya di sini, pasal 310
sampai pasal 321. Karena ini tuh seperti pasal ini tuh memang masuknya banyak, ada penghinaan, ada pencemaran nama baik begitu. Kalau pencemaran nama baik itu mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu yang baik melalui lisan ataupun tulisan tidak baik, melalui lisan secara langsung atau tulisan. Sekarang lebih ini ya, lebih mudah lagi untuk melakukan pencemaran nama baik kepada orang lain. Kita bisa nulisnya di WhatsApp, di Instagram, di Facebook seperti itu. Ini tuh masuk juga ke dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Dan fitnah juga sama. Fitnah itu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, termasuk melakukan dengan tulisan dan gambar supaya diketahui umum. Tapi penyerangan terdapat membuktikan pernyataan. Jadi fitnah itu mengatakan sesuatu kepada seorang padahal tidak benar adanya gitu. Seperti fitnah untuk Akbar Faisal memiliki tabungan di Bank Singapura serta memiliki rumah mewah yang berasal dari perbuatan korupsi EKTP, namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka diancam 4 tahun pidana dalam pasal 311 ayat 1 KUHP. Ancaman juga sama, dikutip dari Susunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Jadi memang ini levelnya sudah level atas ya. Kalau seperti spionase, sabotase, ancaman juga bisa dalam bentuk yang sederhana, seperti kita mengancam orang lain, mengancam kebebasan orang lain, mengancam keselamatan orang lainnya, itu pasti kita akan mendapatkan hukuman yang seperti yang sudah dituliskan dalam ayat 361 pasal 368 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Lalu penyuapan atau suap ya, ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu memberikan uang dalam bentuk lain atau membalas dari penerima suap gitu. Jadi kita menyuap orang lain untuk mengutamakan hak kita lebih dulu begitu. Padahal memang hak kita seharusnya tidak lebih awal begitu, tapi karena kita ingin dengan keegoisan kita, nggak apa-apa lah kita nyuap aja begitu, berapa 1 juta 2 juta itu termasuk suap, dan itu dapat dikenai pidana sama seperti yang lainnya. Pasal 420 KUHP. Lalu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu ini menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya yang dikehendaki, disengaja begitu. Jadi keterangan palsu itu memberikan keterangan yang tidak benar begitu. Jadi ketika dimintai keterangan, misalkan kita di BAP menjadi saksi, tapi kita tuh memberikan keterangan palsu, dan itu pasti kita tuh akan dikenai pidana gitu ya. Kasus proyeksi EKTP seperti Miriam contohnya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Namun sebenarnya dalam pasal yang saya tahu, yang saya baca, pasal 242 ayat 1 dan pasal 246 ayat 2 paling lama 7 tahun penjara. Dan yang terakhir yaitu penistaan agama. Penistaan yaitu dalam definisinya itu perbuatan menistakan begitu ya, ke dalam arti yang negatif gitu. Seperti contoh mungkin kemarin animasi Nabi Muhammad di Perancis, namun karena hukumnya berbeda, pasti treatment juga berbeda kalau di negara lain gitu. Tapi memang tidak jarang kita jumpai banyak sekali penistaan agama di Indonesia, apalagi yang maksudnya dilakukan tidak hanya lintas agama begitu, dalam agama sendiri saja ada yang menistakan, dan pasti itu akan dikenai pasal 156A dengan maksimal penjara 5 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.